dunia gemilang, dikala hariku makin senja, jiwa langit bergema, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan doa dan keluh, biar ku tenteram meskipun dalam kemeluh. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu bagi para jemaat yang ada di rumah. Karena situasi masih pandemi, sehingga kebaktian masih dilakukan secara online. Bagi Bapak Ibu yang bukan jemaat Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Ponorogo, kami juga ucapkan Shalom, selamat pagi, selamat bergabung di dalam kebaktian ini. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari ibadah kita mulai, dan masing-masing dalam hati hendaknya berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama menghadap Tuhan. Ini adalah berkat yang harus kita syukuri
Satu minggu kita bekerja, Tuhan menyertai dan memelihara hidup dan kehidupan kita. Hari ini Tuhan berkenan kita datang ke hadirat-Nya yang Maha Kudus. Sebagai dasar dalam kita beribadah, mari kita dasarkan dari firman Tuhan, Injil Markus 16 ayat yang ke-20 yang demikian firman-Nya. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang mendasari inti dari firman ini, bahwa Allah selalu menyertai kehidupan manusia agar manusia mampu mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah dalam hidup kehidupan hari lepas hari. Mari kita memuji nama Tuhan, kita pujikan dari Kidung Jemaat bait yang pertama. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa yang makasih, ini kami anak-anak-Mu bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan dan pemeliharaan hidup yang boleh kami terima hingga saat ini. Bersama-sama ya Bapa, kami merendahkan hati dan bertelut di hadapan-Mu, memohon pengampunan atas segala kekurangan dan dosa kami, atas segala hidup dan kehidupan kami yang sering kali masih mementingkan diri kami sendiri. Bahkan kami sering menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa, kami mohon pengampunan. Kami juga mohon kekuatan daripada-Mu, agar kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pribadi yang baik, yang tangguh, yang mampu menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan semakin hari semakin dipermuliakan oleh hidup dan kehidupan kami. Ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Demikian doa kami, semuanya kami aturkan kepadamu dengan menyebut nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat baik, yang selalu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Karena Allah ingin kehidupan kita terberkati dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yakinlah Tuhan telah memberikan pengampunan. Mari kita bersama-sama mengungkapkan hati kita di hadapan Tuhan dengan memuji Kidung
PKJ 201 bait 1 dan 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbarui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur melalui pengumpulan persembahan. Persembahan didasari dari Mazmur 96 ayat 8 yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari KJ 396 bait yang pertama dan yang kedua. Kita bawa di dalam doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Dan Engkau berikan kesempatan saat ini untuk kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Engkau berikan. Tuhan, kiranya Engkau menyucikan persembahan kami, dan Engkau memberikan juga kemampuan petugas untuk mengelola persembahan ini, sehingga persembahan boleh layak di hadapan Tuhan dan bermanfaat untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ampunkanlah segala dosa dan kekurangan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Seperti bacaan dari Majelis Agung, kita renungkan dari Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya sekarang ini untuk kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Yohanes 6 pada ayat yang ke-51 sampai 58. Tapi sebelumnya kita membaca, terlebih dulu kita persiapkan hati dan pikiran kita melalui doa. Akan saya pimpin.
Bapa kami yang ada di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kami. Bapa, kami sadar akan keterbatasan manusiawi kami. Kami memahami betul ya Tuhan atas kekurangan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin, menolong, bahkan memampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan. Bukan tidak hanya sekedar mendengar dan menerima ya Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan di hari-hari ke depan. Sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan menjadi suratan-Mu ya Tuhan yang hidup, yang bisa dibaca oleh siapapun yang kami jumpai, melalui iman dan perbuatan yang kami lakukan. Amin. Yohanes 6 ayat yang ke-51, demikian bunyinya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata demikian. Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera, salam sukses, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, 3 minggu ini kita diajak bergumul dalam Injil Yohanes 6. Yang pertama kemarin tanggal 1 ada pesan, kamu adalah roti hidup. Masih ingat nggih? Untuk itu kamu harus menghidupi banyak orang. Kemudian tanggal 8 kemarin kita mendapat pesan bahwa kekuatan kita ada pada Kristus. Kita sedang berjalan menuju sorga. Di tengah perjalanan banyak sekali godaan cobaan. Tapi sekali lagi kekuatan kita hanya pada Kristus. Hari ini tanggal 15 pesan yang kita terima
hidup Bapak Ibu dan hidup saya ini adalah sebuah sakramen, Sakramen itu tanda kudus, tanda yang menandai rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu kan tidak kelihatan. Rahmat Tuhan tentang pengampunan dosa. Sering juga dipahami adalah tanda tentang kehadiran Allah di tengah kehidupan umat manusia. Jadi hidup Bapak Ibu, hidup saya ini adalah sebuah sakramen, tanda kudus yang menandai bahwa Allah hadir di dunia ini. Sehingga kalau ada orang melihat saya, orang akan melihat dan mengetahui, oh ya betul itu, Yesus hadir. Kalau ada orang melihat Bapak Ibu, dia akan berpikir, oh iya Allah hadir. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mengapa kok kita menjadi tanda atau sakramen kehidupan? Tadi dalam ayat yang ke-53, Tuhan memberikan satu pernyataan yang sangat luar biasa, yang menggoncangkan pikiran dan hati orang-orang yang hadir pada waktu itu. Pernyataan yang menabrak tradisi yang ada. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makan daging anak manusia ini dilarang dalam hukum Taurat. Meminum darah, apalagi darah manusia, dilarang. Ini adalah tidak sekedar tradisi yang dilanggar, tapi ajaran hukum Taurat juga dilanggar itu. Itu pikiran dari orang-orang yang datang pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara sederhana itu begini. Kalau Yesus menyatakan aku ini adalah makanan itu dan minuman, itu berarti Yesus ingin menyatakan kamu tidak akan bisa hidup tanpa saya. Jadi sederhananya itu begitu. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa saya. Hidupmu harus kau gantungkan dalam diriku, baru kamu akan menjadi orang yang hidup. Sederhananya itu semacam itu. Coba kalau kita rinci Bapak Ibu, orang yang tidak makan pasti kelaparan. Tidak hanya kelaparan tetapi lemas. Tidak hanya lemas, mungkin sakit. Tidak hanya sakit tetapi juga bisa mati. Orang yang tidak minum, dia akan kekurangan air, kekurangan cairan, dan itu menjadi malapetaka dalam kehidupan atau tubuh manusia. Otaknya bisa terganggu, hatinya bisa terganggu, ginjalnya terganggu, pokoknya seluruhnya itu bisa terganggu karena terjadi dehidrasi, kekurangan cairan dalam diri kita. Jadi cetha banget bahwa orang yang tidak percaya pada Tuhan atau memakan daging dan meminum darah Yesus, pasti dia akan mati. Tidak hanya tubuhnya, hatinya, pikirannya, imannya, dan segala hidup dan kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus selalu dekat, nempel pada Tuhan, supaya hidup kita ini tersaluri kehidupan, kebaikan, tersaluri makanan-makanan, baik jasmani maupun rohani. Kalau tidak, kita akan mati.
seperti pokok carang anggur dan pokok anggur. Kalau carang itu tidak nempel pada pokoknya, dia akan kering dan dia akan mati. Bapak Ibu, tidak hanya itu saja, Tuhan juga ingin mengungkapkan itu. Tuhan Yesus ingin mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus ingin menyertai dalam perjuangan kehidupan umat manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Tuhan tidak tinggal diam, Dia selalu hadir dan menyertai. Karena manusia hidup di dunia ini kan tantangannya besar sekali. Ada tantangan dari luar dirinya, ada tantangan dari dalam dirinya. Dari luar banyak sekali pengaruh-pengaruh jahat yang sering kita baca melalui WA, yang sering kita lihat melalui siaran TV atau internet. Kalau kita tidak mampu untuk menyaring, kita akan katut kepincut. Dan akhirnya kita menjadi orang yang semakin hari tidak semakin setia kepada Tuhan, tapi semakin tidak setia. Dalam dirinya juga banyak sekali itu, banyak sekali. Orang seringkali malas, itu adalah halangan. Orang seringkali tidak mau melakukan, itu juga halangan. Orang sering marah, itu juga halangan. Dan macam-macam sifat-sifat kemanusiaan, kedagingan yang ada dalam diri kita, itu menjadi halangan untuk dapat mencari, memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Kebutuhan yang jasmani maupun rohani. Kalau jasmani mungkin agak gampang, kalau lapar ya makan, tetapi kalau rohani ini juga sulit. Tetapi yang rohani dan jasmani ini memang enggak bisa dipisahkan. Karena kebutuhan rohani atau kebutuhan yang katakan keamanan, kenyamanan, damai itu sangat berhubungan dengan bagaimana cara kita nanti bisa memperoleh berkat-berkat jasmani. Kalau hati tidak nyaman, pikiran tidak tenang, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu sekali lagi, sakramen kehidupan ini menjadi satu tanda bahwa kita disertai, dibersamai oleh Allah. Sakramen kehidupan berarti hidup kita ini harus mendasarkan itu pada firman Allah. Sakramen kehidupan ini berarti hidup kita menjadi hidup yang baru, tidak terikat lagi dengan hukum Taurat, tetapi terikat dengan anugerah Tuhan atau rahmat Tuhan yang tidak kelihatan. Raja Daud pernah bersaksi dalam Mazmur 119 ayat yang 105 yang demikian. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Raja Daud menyadari betul itu. Kekuatannya itu terletak pada sang sabda atau firman itu. Bagaimana dia hidup yang baik, bagaimana dia mengelola bangsa Israel yang tegar tengkuk, itu hanya dapat diperoleh dari sang sabda. Dan sang sabda itu dalam perjanjian baru telah menjadi manusia yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saya sudah percaya kepadanya, kepada Yesus. Tapi tanda-tanda dalam kehidupan kita yang adalah kita percaya pada Yesus ini kadang-kadang tidak tampak. Atau sakramen kehidupan yang ada dalam diri kita ini kadang-kadang tidak tampak. Kalau orang Kristen marah-marah, mana tampak kalau Yesus hadir dan percaya pada Tuhan Yesus.
Kalau kita sering menggerutu, Tuhan Yesus tidak tampak dalam kehidupan kita. Kalau kita sering melakukan hal yang tidak baik, mana tandanya itu bahwa kita itu percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus berarti hidup kita harus baik. Pikiran kita harus selalu positif. Hati kita juga harus riang bersukacita. Tidak mudah susah, tidak mudah marah. Kalau mungkin marah langsung saja selesai marahnya dan bergembira lagi. Itu tanda memang kita sudah percaya pada Tuhan Yesus. Ada sakramen kehidupan, ada tanda kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika pengetahuan, ketika firman Allah dilakukan dalam hidup seseorang, firman Allah itu menjadi kekuatan. Saya ulangi lagi, ketika sebuah pengetahuan atau firman Allah yang di atasnya kita lakukan dalam hidup kita akan menghasilkan daya kekuatan yang sangat luar biasa. Karena firman itu berkuasa. Dan yang namanya iman itu tidak hanya menghafal, tidak hanya mengenal, tapi iman itu harus ada perbuatannya. Ada actionnya itu. Kalau saya percaya pada Tuhan Yesus, actionnya bagaimana? Action inilah tanda, sakramen, tanda kudus yang harus tampak dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita menyadari dan hidup di tengah pandemi pagebluk virus corona itu. Kita sangat membutuhkan kekuatan dari Allah. Artinya kita harus berusaha melakukan firman. Karena ketika orang melakukan firman Allah, dia mendapatkan kekuatan, daya kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau firman itu hanya dihafal, hanya dikenal, hanya dimengerti, tanpa dilakukan tidak ada kekuatannya. Justru ketika kita menampakkan kekuatan ilahi, itu memunculkan tanda kerajaan Allah, yaitu cinta kasih, damai, kesejahteraan, dan hidup yang baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, solusi ketika hidup di tengah wabah corona tidak ada lain kecuali harus selalu menimba kekuatan agar kekuatan kita semakin hari semakin dahsyat, semakin kuat, yaitu dengan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau di dalam Yohanes 15, kita harus tetap nempel pada pokok anggur supaya kita teraliri, cinta kasih teraliri, kehidupan kedamaian dan ketenteraman dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita akan dimampukan untuk menunjukkan aku wong Kristen. Saya orang Kristen yang telah menerima rahmat Tuhan, yang telah mempunyai kekuatan ilahi, yang penuh cinta kasih, yang tidak mudah marah, tidak mudah sedih, menderita, menggerutu. Tapi justru kita selalu bergembira, bersukacita, optimis, berpikir positif, dan terus melangkah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sakramen kehidupan, tanda kudus, tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah, tanda bahwa kita adalah orang yang telah percaya pada Yesus, tidak sekedar
mengenal, tidak sekedar mengerti sabda atau firman-Nya, tapi melakukan itu. Melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari akan memunculkan tanda kekudusan, tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita terus berjuang mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah yang telah hadir. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan bersama-sama. Kita akan memuji dari Kidung PKJ 239 bait 1 dan 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku bertobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami dengar, firman yang memberikan pesan hidup kami adalah sakramen kehidupan, tanda kudus dari Allah yang harus mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah, cinta kasih, kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan-kehidupan yang baik. Kami memohon kiranya kami dapat melakukan dalam hidup kehidupan kami, sehingga namamu semakin hari semakin dikenal oleh banyak orang melalui hidup kami, melalui pekerjaan kami, melalui keluarga kami, dan melalui apapun yang kami lakukan. Karena yang kami lakukan adalah wujud tanda firman Allah yang telah menyatu dalam hidup kehidupan kami hari lepas hari. Untuk selanjutnya ya Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang selalu dan terus berjuang untuk memutus perkembangan virus corona. Kami memohon berkat-Mu untuk bangsa kami ya Bapa. Kami memohon berkat-Mu untuk kota kami, kota Ponorogo, sehingga semua orang, warga yang ada boleh bersama-sama taat protokol kesehatan di dalam hidup kehidupan hari lepas hari, dalam pekerjaannya, di dalam pergaulannya. Dengan cara itu kiranya virus corona semakin hari semakin hilang. Bapa yang makasih, kalau memang ada dosa yang terselip dalam kehidupan bangsa kami mohon pengampunan. Kami mohon
rahmat-Mu supaya wabah virus corona ini segera hilang dari bangsa kami. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, warga jemaat yang hidup dan selalu mengikuti Tuhan. Anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, para janda, duda, yatim piatu, semuanya kami serahkan dalam kasih penyertaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai, menyertai dan memberkati, menjauhkan dari sakit, penyakit dan segala godaan dan cobaan. Ya Bapa, berkatilah warga jemaat Ponorogo, khusus saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang terpapar virus corona. Dari tempat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Kiranya darah Kristus menyucikan, menyembuhkan, menyingkirkan virus corona dari raganya, dari tubuhnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan semangat dan kekuatan dan kemampuan untuk terus bersukacita dan bergembira, bersyukur dalam segala hal. Ya Bapa, dari tempat ini kami juga memohon, berkatilah saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa khusus untuk Penatua Diaken, pengurus kelompok, komisi dan pepantan beserta keluarganya, yang selalu melayani Tuhan melalui Jemaat Ponorogo. Berkatilah mereka semuanya dan peliharalah dalam kehidupan hari lepas hari. Rumah sakit Griya Waluyo dan TK Ester kami serahkan. Kiranya Tuhan menyertai dalam pelayanannya di bidang kesehatan maupun pendidikan. Biarlah nama-Mu boleh dikenal banyak orang melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh jemaat-Mu Ponorogo ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saudara-saudara kami yang hari ini beribadah, yang hari ini mendengar sabda dan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh membongkar kehidupannya, memperbarui, dan mulai untuk mewujudkan tanda-tanda kehidupan surgawi melalui ucapannya, melalui tingkah lakunya, melalui hidup rumah tangganya dan pekerjaannya. Sehingga apapun yang mereka lakukan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Mungkin ada hal yang belum berkenan dalam kami membangun ibadah ini. Kami mohon pengampunan. Demikian seluruh doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita angkat satu pujian dari PKJ 281 bait 1 dan 2. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung di tengah jajah malam, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu,
tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita undur dari hadapan Tuhan. Sekali lagi mari kita tampakkan tanda-tanda kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang Kristen. Untuk itu terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada jemaat seluruhnya untuk menampakkan tanda-tanda kudus bahwa saya adalah anak Allah, orang Kristen. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Sering ku tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai temuai jiwaku di dunia gemilang. Dikala hariku makin senja,